Ya, saya akan coba membahas nomor 1 sampai 15 yang udah saya kirim jawabannya. Bidang aljabar dulu ya. Jadi nomor 1 tentukan nilai dari 1/3 tambah 1 ditambah 1/4 tambah 2 ditambah 1/5 tambah 3 sampai seterusnya. Sampai 1/30 tambah 28. Ya, jadi kita coba di sini manipulate dulu bentuknya. Kayak 1/3 tambah 1. Ini kalau dihitung biasa sih bisa ya. Jadi 1/10. Nah ini 1/2 kali 5. Sama dengan 1 per... ini kita mau buat jadi 1/3 dikali 1/2 dan 1/5. Gitu ya. 1/2 kurang 1/5 kan 3/10. Dikali 1/3 jadinya 1/10. Nah, gitu juga 1/4 tambah 2 ya. Ini sama dengan 1/18. Sama dengan 1/3 kali 6. Ini juga bisa kita ubah jadi 1/3 dikali 1/3 min 1/6. Untuk lebih jelasnya kenapa ini 3? 3-nya itu dari sini. 5 kurang 2. Satunya yang 1 ini. Kalau yang di dalam tinggal dipisah gitu aja, split jadi 2. Jadi sesuatu kurang sesuatu gitu ya. Nah, jika ini diteruskan sampai 1/30 tambah 28, maka ini sama dengan berapa? 928, tapi kita bakal bingung gimana cara memfaktorkan 928. Jadi lebih baik kita tulis di 30 tambah 30 kurang 2. Agar ini bisa kita faktorkan langsung jadi 1/30 ditambah 2 dikali 30 dikurang 1. Tuh. Nah, ini jadi 1/3. 30 kurang 1 kan 29 nih. Jadi 1/29 min 1/32. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, total atau jumlahnya, sama dengan 1/3-nya bisa keluar. Setengah dikurang 1/5 tambah 1/3 kurang 1/6 tambah 1/4 kurang 1/7 tambah 1/5 kurang 1/8 dan seterusnya. Sampai 1/29 dikurang 1/32. Nah, kita lihat di sini 1/5 sudah ada temannya yang bisa kita catat. 1/6 juga ada yang di sebelahnya. 1/7, 1/8 dan seterusnya sampai ini. Tapi 3 suku yang 1/2, 1/3, 1/4 nggak ada. Gitu juga dengan bagian yang belakangnya, yaitu dari 1/30 itu nggak ada temannya. Jadi ini 1/3 dikali 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dikurang 1/30 dikurang 1/31 dikurang 1/32. Oke, lanjut ke nomor 2. Diketahui A plus B 1 kuadrat plus B kuadrat 2 A pangkat 7 plus B pangkat 7 itu berapa? Ini sekali lagi jangan pernah kalian coba untuk mencari A sama B-nya, karena kemungkinan besar tidak akan dapat A sama B yang menguntungkan untuk dicari. Jadi kita cari saja, karena kita tahu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2, kita coba dulu ubah bentuk A kuadrat plus B kuadrat itu menjadi A plus B kuadrat. Kita coba jabarin dulu A plus B kuadrat. Jadi A kuadrat plus B kuadrat
plus 2AB. Nah, A plus B udah 1. A kuadrat plus B kuadrat 2 ditambah 2AB. Berarti AB-nya sama dengan min setengah. Nah, dari sini kita coba lihat A pangkat 3 gimana. A pangkat 3 plus B pangkat 3. Gimana caranya? Kita coba jabarin lagi. A plus B dipangkatin 3. Ini jadi A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi A pangkat 3 plus B pangkat 3 ditambah 3AB dikali A tambah B. A tambah B-nya 1, jadi 1 pangkat 3, 1 sama dengan A pangkat 3 plus B pangkat 3 ditambah 3AB. AB-nya itu juga kita cari, min setengah. Berarti 3 kali min setengah dikali 1. Artinya A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 3 per 2. Itu 5 per 2. Kita coba sekarang cari A pangkat 4 plus B pangkat 4. Gunanya buat apa? Agar kalau yang kita tanya A pangkat 7 ditambah B pangkat 7 itu merupakan perkalian A pangkat 3 dengan A pangkat 4. Jadi kita coba cari dulu A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ini berapa gitu. Caranya gimana? Dari A kuadrat saja. A kuadrat plus B kuadrat kita coba kuadratkan. Sama dengan A pangkat 4 plus B pangkat 4 plus 2 kali AB kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat itu 2. Jadi ini 4 sama dengan A pangkat 4 plus B pangkat 4 ditambah 2 kali min setengah kuadrat. Jadi A pangkat 4 plus B pangkat 4 sama dengan, ini kan 2 kali min setengah kuadrat itu min setengah ya. Di 4. Jadi setengah, maaf. 2 kali min setengah kuadrat jadi setengah. Jadi 4 kurang setengah, 7 per 2. Sekarang kita coba kalikan. A pangkat 3 plus B pangkat 3 kita coba kalikan dengan A pangkat 4 plus B pangkat 4. Gimana jadinya? Ini A pangkat 7 plus B pangkat 7 ditambah A pangkat 3 B pangkat 4 ditambah A pangkat 4 B pangkat 3. Nah, ini bisa kita faktorkan, kita distribusikan. Jadi A pangkat 3 kali B pangkat 3 dikali A tambah B. Nah, jadi A pangkat 3 kali B pangkat ditambah B pangkat 3 tadi 5 per 2. Jadi 5 per 2 dikali 7 per 2 akan sama dengan A pangkat 7 plus B pangkat 7 ditambah A pangkat 3 kali B pangkat 3 itu kan min setengah pangkat 3 jadinya. Karena A kali B-nya min setengah tadi. Dikali A tambah B-nya 1. Berarti A pangkat 7 ditambah B pangkat 7 itu sama dengan 35 per 4 ditambah 1/8 sama dengan 71 per 8. Nomor selanjutnya, nomor 3. Diketahui fx adalah polinomial yang memenuhi itu kurang x kuadrat sama dengan x fx. Nah, ini untungnya di kita dikasih tahu bahwa f-nya itu polinom gitu. Nah, berdasarkan yang pernah saya kasih, kalau ketemu soal yang polinom, usahakan tahu dulu berapa pangkat tertinggi dari polinom tersebut. Nah, di sini kan ada suatu yang dikurang x kuadrat, jadi agak ganggu kalau kita langsung tetapin secara umum gitu. Karena akan ada beberapa kasus di sini. Sekarang misalkan derajat tertinggi atau degree, dek tulisannya dek dari f, pangkat tertinggi dari f itu n. Nah, ini kita mau split jadi 2 kasus. Yang pertama, kasus pertama untuk n lebih dari 2 untuk menghindari ada pengurangan dengan x kuadrat. Dan yang kedua, n kurang dari sama dengan 2. Nah, jika n lebih dari 2, maka degree dari f fx itu sama dengan n kuadrat
gini, anggaplah fx itu ax pangkat n gitu ya. Berarti fx sama dengan a kali a x pangkat n dipangkatin n. Di zoom out dulu. Oke. Ya. Itu jadi a pangkat n plus 1 kali x pangkat n kuadrat. Nah, ini jadi atau jadi pangkat tertinggi dari fx. Di sisi lain, kita punya xfx. Xfx ini apa? Berarti kan x yang dikali nanti ax pangkat n dan seterusnya nanti. Nah, ini dijerinya berapa? Dijeri dari xfx. Ya, n plus 1. Kan ya? Jadinya x dikali x pangkat n jadi x pangkat n plus 1. Nah, ada nggak yang memenuhi nilai n? Karena kesamaan polinomial itu yang pertama wajib adalah pangkatnya harus sama. Yang kedua, koefisiennya harus semuanya sama. Nah, sekarang kita lihat dari dijerinya, benar nggak sama kedua ruas? N kuadrat plus sama dengan N plus 1. Ada? Jawabannya tidak. Tidak ada nilai N yang memenuhi, yang merupakan bilangan asli, sehingga N kuadrat sama dengan N plus 1. Berarti, N kurang dari sama dengan 2. Kita tulis fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, hanya boleh 0 karena kan dia kurang dari sama dengan 2. Kalau dia 0 berarti pangkat tertingginya bisa 1 atau bisa 0. Nah, kita tinggal coba masukin ke persamaan fx dikurang x kuadrat sama dengan xfx. Nah, di sini kita punya a dikali fx kuadrat gitu ya, ditambah bfx ditambah c dikurang x kuadrat sama dengan x kali ax kuadrat plus bx plus c. Ini saya nggak akan jabarin semua, saya akan jabarin bagian fx kuadratnya aja. Di sini kita jika a nggak 0 atau kita lihat di pangkat tertingginya dulu. Calon pangkat tertinggi di sini adalah pangkat 4 karena ini jadi a kali ax kuadrat plus bx plus c kuadrat dan seterusnya. Sedangkan di ruas kanan itu sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus c. Ini kalau kita jabarkan ya bagian ini, itu jadinya a dikali a kuadrat x pangkat 4 dan seterusnya. Ditambah dan seterusnya sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus c. Nah, tapi karena tadi saya bilang koefisien dari masing-masing pangkatnya harus sama untuk kedua buah polinomial yang sama, maka di sini kita punya x pangkat 4, tapi di sebelah kanan nggak ada x pangkat 4. Artinya, koefisien x pangkat 4 yang di sebelah kiri harus sama dengan 0. Ya, A sama dengan. Kalau A sama dengan 0, maka fx itu sama dengan fungsi linear biasa, yaitu bx tambah c. Nah, kita coba masukin sekarang. Kalau bx tambah c itu gimana? fx dikurang x kuadrat sama dengan xfx. Kita coba masukin. Jadi b kali fx ditambah c dikurang x kuadrat sama dengan x dikali bx tambah c. B. Ini b kali bx tambah c ditambah c dikurang x kuadrat sama dengan
bx kuadrat ditambah cx. Kita lihat di sini, ini jabarin lagi, jadi b kuadrat x ditambah bc ditambah c dikurang x kuadrat sama dengan bx kuadrat ditambah cx. Nah, di kedua ruas masing-masing punya suku x kuadrat. Berarti b ini sama dengan min 1. Kalau b sama dengan 1, kita masukin aja. B sama dengan min 1, maaf. Kita masukin ke persamaan. Jadinya di sebelah kiri itu min x kuadrat ditambah x min c tambah c sama dengan min x kuadrat tambah cx. Nah, ini kan habis ya. Sehingga koefisien di sebelah kiri untuk x itu 1, di sebelah kanan itu c. Berarti c sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh nilai fungsi fx adalah yang sama dengan bx plus c menjadi min x tambah 1. Berarti f min 100 itu adalah 101. Oke, 3 nomor dulu baru kita lanjut.